mereka juga ada bagiannya memang belajar untuk kewirausahaan. Itu adalah apa sih? Bagiannya kajian kewirausahaan ya. Ya pokoknya itulah intinya, mereka juga pengen belajar melihat bagaimana teman-teman TDA itu belajar, termasuk mereka juga pengen hadir di sini. Dan ada dua hantu dari Stadion Jogja, cuma mereka berdua yang hadir karena cuma mereka berdua yang kebetulan lagi ada di Jogja minggu ini. Mereka kebetulan ada punya usaha juga sablon kaos. Kalau mau pesan-pesan kaos yang nggak mutu, maksudnya yang murah, bukan murah, maksudnya yang murah ke mereka gitu, katanya gitu. Nitip iklan, nanti kamu bayar aku ya, kamu bayar aku ya, transfer ke itu apa kan? Ya. Yang hadir kemarin siapa? Dari TDA, yang dari TDA yang hadir kemarin. Oke, karena ini yang hadir baru seberapa, kemarin juga lumayan banyak, tapi hadirnya nanti pertengahan acara baru pada datang. Nah, saya hari ini sharingnya adalah strategic planning. Strategic planning itu adalah bagaimana seseorang melakukan pemikiran-pemikiran yang menyusun strategi. Kalau dia misalnya bekerja di organisasi pemerintahan, mereka melakukan analisis kemudian menentukan strategi bagaimana organisasi itu harus berjalan selama 1 tahun. Kalau dia di bisnis, maka dia harus berpikir bagaimana bisnis saya berjalan dalam 1 tahun. Kita mulai berpikir tentang asumsi, analisis eksternal internal, industri, kemudian kita juga menentukan berapa biaya yang harus saya keluarkan dalam waktu 1 tahun. Kalau saya punya bisnis misalnya, saya harus ngeluarin berapa modal dalam waktu 1 tahun. Kalau saya organisasi, so kita bisa tahu anggaran, istilahnya anggaran belanja organisasi dalam waktu 1 tahun itu habisnya berapa, bagaimana indikatornya, kita bisa belajar hari ini. Hampir mirip, cuman bedanya kalau di organisasi dia bahasanya mungkin lebih apa, APBD, APBN, APBO gitu kan, anggaran belanja organisasi dan lain sebagainya. Tapi kalau bisnis kita punya penentuan anggaran. Teman-teman ini kan kalau bisnis kan rata-rata heboh di ide, gitu ya. Ide misalnya kita bikin apa, misalnya jualan kaos. Pakai contoh ya Mas ya. Misalnya jualan kaos gitu, udah heboh terus jualan kaos udah gitu doang. Padahal kita harus nyusun strategi kita selama 1 tahun kalau mau menang di pasaran itu gimana. Kita di sini tidak ngomongin bagaimana cara supaya kaya, enggak ya. Kita tidak bahas entrepreneur hari ini. Kita tidak bahas kewirausahaan hari ini. Yang kita bahas adalah bagaimana ketika Anda menjadi seorang strategic planner. Kalau kamu dikasih tanggung jawab kerja di perusahaan, Mas tolong susun 1 tahun itu program saya mau ngapain sampai anggaran dan evaluasinya, itu kalian harus tahu. Misalnya bagian saya adalah bagian saya misalnya di PU itu 1 tahun mau ngapain aja. Kalau kalian tidak terbiasa menyusun anggaran, kemudian membuat analisis, misalnya kalau kita bangun bangunan, di sini ada yang belajar teknik sipil, itu ada yang namanya jalur kritis. Jalur kritis itu adalah jalur membangun rumah yang 2 bagian atau 3 bagian dibangun sekaligus. Contohnya adalah pembangunan atap sekaligus pembangunan lantai. Sehingga ketika itu dibangun secara bersamaan, maka anggaran proyeknya akan lebih murah. Kalau kalian tidak mengerti bagaimana menganalisis, kalian akan bikin apa dulu? Bikin fondasi, bikin tiang, bikin atap, kemudian baru bikin lantai, baru bikin dinding. Lama. Gitu. Dalam jalur krisis, ada yang dipelajari namanya kamu bikin bersamaan. Nah, di strategi yang kalian pelajari adalah bagaimana sebenarnya menyusun strategi selama 1 tahun. Saya berharap materinya cepat ke sini. Saya perlu tahu lagi karena nanti saya kasih contoh langsung ke industri. Ini bisnisnya apa? Multimedia. Multimedia itu ngapain? Multimedia dari bikin game, bikin multimedia jadi interaktif. Jadi interaktif. Iya. Berarti kalau saya misalnya pengen bikin tutorial dan saya bisa minta tolong. Bisa. Ya? Oke, see. Next please. Kaos fotografi. Fotografi. Iya. Di fotografer gitu. Kaos fotografi. Kaos. Iya. Kaos di fotografi. Desain-desain kamera, lensa kayak gitu. Oh, oke. Apa? Aksesoris? Aksesoris apa? Ya, bros dengan kunci. Bros gantungan kunci, oke. Masnya? Sama? Oh belum? Jus sama buah. Jus buah itu maksudnya gimana? Jus. Di mana? Posisinya di mana? Apanya? Jusnya di mana? Tempatnya? Belum. Ini masih. Oh, baru mulai. Aku gak lupa loh ya, jadi nggak apa-apa aku tanya lagi ya. Bengkel balap. Bengkel khusus motor balap sudah berdiri Di luar kota. Oh, di luar kota, di daerah mana? Di Balikpapan. Balikpapan. Jadi kamu bikin bengkel untuk modifikasi balapan, kamu mesin dan lain-lain. Oke. Tapi
Cipularang jauh ya, kalau nggak di sini mungkin bisa modif motor. Oh, datang baru. Oh baru, pendatang baru, nggak apa-apa. Ini saya anggap baru semua ya. Maksudnya? Belum ada. Belum ada juga. Ini mereka, hey Mas Bro, dia apa sih? Sablon kaos. Di sablon kaos gitu, dia dari SMA katanya bikin kaos. Oke, strategic planning itu belajar tentang analisis internal, eksternal, analisis SWOT, kemudian menentukan asumsi, kemudian selanjutnya adalah strategi, selanjutnya adalah rencana tindakan, dan selanjutnya adalah biaya. Karena kalau saya tanya, kamu buka bisnis multimedia, 1 tahun kamu habiskan anggaran berapa, kemudian yang balik berapa? 1 tahun itu sekitar keluarin 300 sampai 400 ribu. Hanya 300 sampai 400 ribu. Iya, paling kecuali kalau alat kan udah ada sebelumnya. Kamu punya karyawan berapa? Untuk karyawan, bukan karyawan sih, partner. Berapa 3 orang. Baru 3 orang. Pengeluaran kecil sekali ya. Belum sudah punya kantor? Belum, masih kos. Jadi, masih di kos? Masih. Tapi ordermu 1 tahun berapa kali? Kalau ini baru 3 bulan, ya sekitar 4 bulanan, 6 kali. 6. Oh ini belum sampai 1 tahun? Belum? Belum. Oh belum sampai 1 tahun? Baru. Oke. Pertanyaannya adalah, kalau saya kasih kamu dana misalnya 10 juta, itu akan habis dalam waktu berapa bulan? Nah itu harus dijawab dengan strategic planning. Kemudian produk multimedia apa, interaksi apa, apakah cara berwudu, apakah nanti yang kamu di situ cara merias. Karena di luar negeri ada satu orang blogger, pekerjaan dia adalah menulis tentang riasan. Saat ini blog dia dikontrak oleh Makarizo maupun L'Oreal untuk mempromosikan produk-produk L'Oreal. Padahal di blog dia cuma sharing apa? Bagaimana pakai make up. Setiap hari yang dibahas adalah bagaimana membuat bulu mata itu bagus, bagaimana membuat pipi Anda terlihat lebih melengkung dan lain sebagainya. Dan dia dikontrak 1 tahun itu berapa miliar hanya untuk blognya dipasangin produknya L'Oreal. So mungkin tempatmu tutorialnya kamu juga belum tahu apa yang paling banyak laku di pasaran apa? Tutorial apa? Kalau selama ini malah kayak dari dosen gitu, proyek-proyek dari dosen kayak kamu belum ngeluarin produk retail gitu? Belum. Kayak animasi tutorial sholat buat anak kecil. Belum. Nah itu tuh lumayan rame ya. Yang kayak gitu tuh kelihatannya simple banget, tapi tuh banyak banget yang beli. Khususnya untuk kelas atas. Jadi mereka membeli tutorial dan lain sebagainya. Nah, kamu sebagai produsen CD interaktif itu harusnya paham apa sebenarnya yang terjadi di luar. Materinya bagaimana? Lagi di copy. Oke, saya ulang sebentar strategi planning. Kita harus tulis manual ya karena ini nggak ada. Yang pertama adalah checklist eksternal plus internal. Yang pertama itu adalah seberapa besar pasar. Kita mulai dengan checklist eksternal dulu. Kita mulai dengan eksternal. Eksternal itu kalian harus tahu berapa persen pasar. Maksud saya di sini berapa persen pasar begini. Kalian jual multimedia, ini jualan kaos. Kamu belum tahu dalam 1 bulan itu permintaan sablon kaos ada berapa sih? Paham ya? Nah, total jumlah permintaan begitulah besarnya pasar. Saya kasih contoh. Yang butuh shampoo dalam waktu 1 bulan, entah itu shampoo clear, shampoo ini, shampoo itu, shampoo ini adalah misalnya shampoo untuk wanita itu yang butuh, yang beli itu 1 tahun misalnya habisnya adalah sekitar 30.000 saset. Berarti kan pasarnya adalah 30.000 saset. Nah, 30.000 saset ini kalian sudah misalnya di perusahaan shampoo kalian itu sudah nyuplai berapa banyak? Kalau dari 30.000 kalian nyuplainya misalnya adalah 300, 30.000 misalnya berapa ya? 3.000 lah. 30.000 berarti berapa persen? 10%. Berarti kalian menguasai pasar sebesar 10%. Jadi bagaimana mencari tahu siapa market leader, siapa saingan utama? Lihatlah yang paling banyak berkembang di pasar. Misalnya ada 30.000
yang memproduksi shampoo, oke? Kalian baru bisa mampu memproduksi 3.000 saset. Ada yang memproduksi 5.000 saset, berarti market leadernya ada yang 5.000 saset. So kalau kalian mengatakan bahwa kami adalah perusahaan sampo nomor 1 di Indonesia, penjualan kalian harus di atas dari yang memimpin pasar, karena pasar itu totalnya adalah 30.000 saset, kalian baru menyumbang 3.000, itu baru 10%, masih ada 90% ceruk yang harus kalian ambil. Paham? Itulah market share. Nah, market share ini buat apa? Buat apa biar kalian tahu? Supaya kalian tahu. Jangan tiba-tiba saya punya ide. Punya idenya apa? Bikin gelang. Kita nggak tahu permintaan gelang berapa. Tiba-tiba kita bikin banyak sekaligus, ternyata nggak laku. Kenapa? Pasar tidak ada. Jangan main bikin produk. Nah, kesalahan yang selalu dilakukan, dan itu yang sudah pernah saya lakukan sampai 65 kali dulu, sampai saya uji berkali-kali, karena merasa ide saya terlalu bagus. Saya tidak tahu permintaan pasar berapa. Tidak jelas permintaannya. Berapa yang butuh kaos muslim? Berapa yang butuh yang suka kaos? Sudah dari riset apa belum? Yang perlu kacamata berapa banyak sih? Sehingga kita perlu mengeluarkan produk baru. Gitu. Kalau kita sudah tahu, baru kita keluarkan produk. Itu analisis eksternal. Kemudian yang kedua adalah segmentasi. Contoh misalnya, lagi-lagi kalian punya ide bisnis yang tadi kaos, segmentasinya gimana? Misalnya sablon kaos ini segmentasinya gimana? Apakah untuk komunitas, apakah untuk personal yang datang cuman, ataukah cuma untuk couple? Dia datang bisa bikin untuk 2 orang, cewek cowok gitu loh. Kalau memang segmentasinya untuk couple, berarti kan nanti komunikasinya mengiklankannya ala couple. Pasarnya adalah di Valentine, kemudian di tempat-tempat nongkrong yang memang romantis dan lain sebagainya gitu loh. Itulah pasar mereka. Tapi kalau klien dia adalah corporate, perusahaan-perusahaan besar, misalnya seperti Indosat dan lain sebagainya, tentu segmentasi dia berbeda. Artinya dia melayani hanya untuk perusahaan. Jadi dia tidak perlu lagi bikin brosur kecil-kecil, dilempar di pinggir jalan, dibuang-buang. Itu duit semua kalian buang. Segmentasi yang tidak jelas hanya mendatangkan kerugian. Teman-teman kita banyak yang bikin bisnis brosur di pinggir jalan, kemudian bagi brosur di perempatan. Orang perlu tahu nggak? Itu di situ. Itu ada perhitungannya, radius 1 km dari lokasi, bukan 4 km di apa namanya? Di ring road. Segmentasinya di mana? Apakah daerah lokal atau orang kampus? Apakah perusahaan, apakah perorangan? Kita perlu tahu. Kalau kalian misalnya mau susu anak pun segmentasinya itu beda. Ada memang orang yang butuh susu anak yang memang anaknya supaya terlihat cerdas. Ada yang memang pertumbuhan atau takut dari penyakit. Itu beda-beda ada segmennya. Orang-orang tuanya itu sudah tahu. Orang tua kelas menengah ke atas mereka butuh susu yang membuat anaknya aktif dan juga cerdas. Kelas menengah ke bawah yang penting susunya murah dan klaim ada bergizi. So jangan jualan produk murah atau produk yang mengenyangkan untuk kelas atas, dia nggak bakal beli. Rizky mana? Bang Rizky mana? Saya tanya ke dia kemarin, kamu bisnisnya apa? Saya ngambil di mana? Bintangin? Itu adalah produk yang sombong, tepuk dada, keluar waktunya cuma sekitar 6 bulan, kemudian gulung tikar. Segmentasinya nggak jelas. Dia itu mau hajar, tolak lagi. Tolak itu kan segmentasinya orang berpendidikan, merasa perlu saya minum obat, tapi saya peduli herbal. Saya orang berpendidikan, saya peduli sama kesehatan, tapi saya maunya herbal. Bintangin itu keluar dengan perubahan, dia bilang yang penting apa namanya mau minum obat aja kok harus bisa. Ini tuh mencelakai dirinya sendiri. Kenapa? Berarti orang-orang bintang itu adalah orang-orang yang segmentasi yang rusak, bahkan dengan modal yang super besar tutup. Saya tidak tahu bagaimana bintang bejo-bejo itu. Saya nggak tahu apakah keberhasilannya gimana, tapi kita lihat saja nanti. Cuman kalau menurut saya pasarnya hanya akan. Kalau di perusahaan jasa itu ada tambahan satu lagi, apa? People. Karena jualan jasa itu jualan orang, jualan servis, bukan jualan produk doang. Produknya adalah misalnya layanan salon kecantikan, tapi yang melayani kan orang. Ini people-nya gimana? Itu kalau di perusahaan jasa. Kalau di produk,
Itu ada produk. Jadi apa kalau di perusahaan manufaktur atau pabrik, ada produk, ada harga, ada promosi, ada place distribution. Saya mau bahas khusus untuk yang produk. Kalian lihat sebelah kanan ada tulisan grand design, right? Itu bahasan untuk produk. Istilah penjelasan tentang produk. Nah, di sini tertulis segmentasi demografis dan geografis. Demografi itu umur, pekerjaan, agama. Geografis itu di wilayah mana mereka tinggal. Produkmu ini akan dijual untuk siapa maksudnya. Terus yang kedua ada targeting, insight, behavior, journey. Maksudnya gini, mereka itu adalah orang-orang yang seperti apa sih insight-nya? Mandi butuh bersih atau mandi butuh cantik? Oke? Paham ya? Behaviornya seperti apa? Kebiasaannya beli sampo itu di warung atau di toko? Yang beli sabun cuci di rumah pembantu atau ibu? Kalian kalau beli rokok, biasanya beli rokok bungkusan atau batangan. Kalau batangan kira-kira lebih menguntungkan, banyakkan batangan. Produsen rokok itu akan menjual dalam bentuk batangan lebih mahal. Kalau kalian tipikalnya pemakainya adalah sekian, mereka akan bilang sekian. Gagal, kamu jangan gagal. Maksudnya gini, sedia, walaupun di kantor saya itu isinya cuma berapa orang sih setiap hari, tapi produksi dalam jumlah besar. eBay itu dulu cuma 3 orang gitu. 3 orang atau berapa orang, kecil banget. Ini bukan masalah berapa banyak orang yang ada di dalam. Kamu tetap harus lakukan analisis. Kalau misalnya tega-teganya nih, ternyata kira-kiranya cuma kamu sendiri, saya pemilik, saya karyawan, dan saya semuanya, misalnya kayak dia juga gitu kan, kamu tetap harus lakukan analisis, tapi barangkali memang lebih simpel. Produk saya apa, harganya berapa, kepada siapa saya jual, program saya apa. Mungkin kalau kamu sendiri, harusnya programnya dijalankan bersamaan. Ini kamu, bulan ini agendanya kehumasan, bulan ini agendanya promosi. Paham ya? Jadi nggak serentak. Tapi analisis harus dilakukan. Jangan kayak kita misalnya lompat, tidak bagus, lompat. Dan nanti kamu kalau ketemu 10 kali, ketemu orang 10 kali, ketemu 10 kali ganti kartu nama loh. Bisnisnya ganti lagi, bisnisnya ganti lagi, bisnis sampai sekarang. Brandingnya nggak bagus. Orang nggak kenal kamu, siapa sih? Oh bisnisnya itu yang 10 itu ya? 10 ganti, gagal semua. Sedangkan sustainnya bisnis, paling nggak kamu bertahan. Nah bagaimana bisa bertahan kalau kita tidak punya pegangan 1 tahun kita mau ngapain? Bisnis itu maupun sendiri mau rame-rame tetap harus dicatat. Saya besok mau ngapain, anggaran saya berapa. Kalau saya nggak punya anggaran, agendanya gimana kalau saya nggak punya anggaran? Saya nggak punya anggaran promosi. Mau jualan apa misalnya? Saya mau jualan yang namanya apa? Saya mau jualan misalnya aksesoris untuk anak-anak kuliah. Atau misalnya saya kayak mereka nih. Nah, saya contoh nih, nggak ada anggaran promosi untuk jualan sablon kaos. Loh, gimana caranya? Salah satunya misalnya ikut komunitas, sehingga ketika saya publish gini kan iklan gratis. Jadi tidak semua tiba-tiba ada biaya, itu nggak mesti. Kamu harus cari alasannya, cari strateginya seperti apa. Ada yang belum paham, saya belum puas. Aku bukan pemuas, kasih tahu kamu, bukan pria pemuas. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini udah jam maghrib? Belum kan? Tengah itu juga itu Mas, untuk menganalisis berapa banyak pasar yang bisa kita bidik itu kayak gimana ya? Nice, pertanyaan bagus. Salah satunya biasanya tanya ke asosiasi. Ada nggak asosiasi produsen bakso, asosiasi apa? Kamu udah biasanya ada data dari sana. Yang sulit itu kalau jasa. Yang sulit itu jasa desain website. Berapa permintaan website satu tahun? Hampir tidak ada. Kalau tidak ada asosiasinya kita nggak bisa dapat. Tapi kamu bisa tahu tuh misalnya cari ke dinas misalnya peternakan sapi, kita kan bisa tahu tuh berapa banyak sapi yang diimpor, yang masuk, kan ketahuan dari dinas-dinasnya, paham ya? Asosiasi produsen sendal itu ada kok, asosiasi iklan, perusahaan periklanan namanya P3I. Berapa permintaan iklan itu bisa tahu, berapa billing satu tahun itu bisa tahu. Lihat dari situ. Berapa sih permintaan ikan atau bakso satu tahun? Kalau mau sulit tidak ada misalnya asosiasi. Kamu datangnya aja, bilang aja kamu lagi tugas kampus kuliah. Kamu datang ke bakso satu, Pak, satu hari penjualan berapa pos ya? Berapa bakso ya? Sekian. Masuk lagi tempat satu, sekian. Paling nggak sampelnya ada 10 atau 30. Jadi kan kamu sudah bisa hitung, oh area sini aja ada 30, itu sekian persen. Kemudian kamu bisa menganalisa. Kurang lebih kalau di wilayah Jogja berarti ya 20% lah pangsa pasarnya.
ambil dari data asosiasi itu ada biasanya. Contoh misalnya kamu mau jualan tiket, jangan tiba-tiba main jualan tiket pesawat. Kalian bisa datang ke ASITA, Asosiasi Travel Agent Indonesia. Kalian tanya sana, ini kira-kira ASITA itu ada berapa jumlah anggotanya? Siapa yang bergerak untuk travel? Nah, kamu nanti supply yang belum ada. Jangan main bikin juga tiba-tiba 2 bulan jalan habis tutup. Kenapa? Modal cuma 10 juta, udah jualan tiket berapa, ternyata Batavianya nggak jadi berangkat, dituntut. Sedangkan danamu sudah ada di Batavia, di depositin. Habis itu tutup. Ada pertanyaan lagi?